Jadi saya Jarwo Master, NPM 183303003. Ini saya akan berbicara tentang kehidupan bersama Mas Dandi di lokasi Jiwan ya. Di sini agak ramai karena kondisinya malam minggu. Oke, Mas Dandi, sebelum kita memulai pembicaraan pada malam hari ini, bolehkah Mas Dandi mengutarakan tentang apa itu makna kehidupan? Monggo, silakan. Makna kehidupan menurut saya pribadi itu tergantung dalam perjuangan kita. Mau dibawa kemana diri kita, tubuh kita, mau dibawa ke arah yang negatif atau yang positif, itu hanya kita yang tahu. Menurut saya seperti itu. Nah, untuk semua proses kita serahkan aja pada yang membuat kita. Kita bisa berdoa untuk rezeki, yang lain itu semua tergantung pada yang di atas. Kita hanya bisa berdoa, selanjutnya yang di atas yang menentukan. Menurut saya seperti itu. Diketok nih kabeh, Pak, loro, Pak. Tahu apa? Masih dipotong, diketok nih. Pun. Nah, diketok nih. Oke. Jadi seperti itu ya Mas ya, makna kehidupan menurut Mas Dandi. Kalau saya boleh menambahi Mas, sebenarnya kehidupan ini tuh sama halnya seperti singkong, keripik singkong ini. Hidup kita itu memang tidak pernah datar, gelombang sana kemari. Kemudian ada juga yang kadang patah, pernah mengalami suatu kegagalan. Setelah itu hidup ini itu memang tipis. Semakin tebal hidup ini maka semakin banyak cobaannya. Cobaan ketika menggoreng itu akan semakin sulit, membutuhkan wajan yang panas, minyak yang banyak, seperti itu. Terus kemudian kenapa kita itu seperti singkong? Singkong itu memiliki banyak rasa. Dalam hidup ini itu memiliki banyak warna. Ada rasa manis, kebahagiaan, ada kadang rasa pedas yang mungkin amarah, atau mungkin rasa yang original, memang naluri kita seperti itu. Kenapa hidup ini seperti singkong? Singkong itu hidup itu di dalam tanah, dia itu tumbuh dari tanah dan kembali lagi ke tanah. Kemudian setelah dia sudah dipanen dan batangnya dibuang ke tanah, dia akan tumbuh lagi. Tumbuh yang kedua ini adalah bangkit dari alam setelah dia mati. Dan kita nanti juga kan seperti singkong ini, sama. Cuma bedanya kita dipanen, yang manen itu nanti Gusti Allah. Karena kita Islam, kita percaya dengan agama. Itu. Jadi seakan hidup ini itu seperti singkong. Ya memang seperti singkong, mirip sekali. Kadang kita itu dalam kondisi memang harus dimakan. Itu bukan karena kita itu memiliki kesalahan, tidak. Tapi karena orang yang memegang kita, orang yang mempunyai kita, orang yang memiliki hak kepemilikan yang sebenarnya, itu memang ingin memakan kita. Jadi ya kita mau tidak mau ya sudah, manut saja. Atau terkadang kita harus jatuh dari kumpulan kresek-kresek di sini. Jatuh dari kumpulan orang-orang yang katakanlah itu keluarga kita atau mungkin saudara-saudara kita, seperti itu. Kita harus berpisah dengan mereka. Karena apa? Karena kita memiliki pemilik. Kita punya pemilik sendiri. Ya kita punya Tuhan. Ya karena itu kita ya seperti keripik singkong ini. Mau kita jatuh atau kita mungkin tertinggal di jalan atau mungkin kita tidak dibeli selama berbulan-bulan. Itu ya memang seperti ini kehidupan ini. Tuh, jadi begitu uniknya ya kehidupan kita yang sedemikian rupa itu dapat digambarkan dalam bentuk yang unik, keripik singkong. Ya unik sekali sebenarnya, pasti banyak yang ingin saya sampaikan tapi nggak kuat. Jujur sebenarnya sama kalau peraturan di pondok pesantren yang memang dari ciri khas pondok pesantren sendiri itu kita memang tidak boleh menggurui orang lain, tapi ya mau gimana lagi, terkadang ada ilmu yang harus kita sampaikan meskipun itu kita ambil dari hal-hal yang remeh. Katakanlah singkong hidup di tanah,
remeh sekali kan di tanah hidupnya. Dia tidak mekar seperti bunga, tidak, tapi dia memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga. Dimana singkong ini dia dulunya itu menjadi makanan pokok, bukan makanan pokok sih sebenarnya, makanan pengganti makanan pokok. Jadi ketika beras itu mahal, mereka memakai singkong sebagai bahan untuk makan tiap hari, seperti itu. Memang terdengar sedikit mengulas sejarah yang benar, mengulas sejarah, akan tetapi ya mau gimana lagi, itu memang sudah terjadi dan kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Kehidupan itu memang layak dikatakan seperti singkong. Berapa menit Pak Ustaz? 5 lebih. 5 loh. Ya apa terus? Oke Mas Dandi. Itu kan kehidupan ya. Sekarang kan Mas Dandi kan hidup di dalam masyarakat, merasakan hidup bersama masyarakat. Itu kehidupan yang sekarang dengan rasanya dalam apa agama, dalam lingkup agama itu seperti apa di dalam masyarakat yang jenengan mawon? Banyak makna lah Mas di kehidupan saya. Soalnya kehidupan saya juga nggak mudah. Saya berbulan dengan istilahnya orang yang negatif, orang yang positif. Di situ saya di tengah-tengah. Saya harus milih kemana. Jadi seperti itu. Harus milih yang negatif kah dengan apa itu yang diiming-imingi seperti itu, bahagia kah, menghayal kah, atau seperti apa, atau mungkin yang ke positif itu yang harus kehidupan seperti biasa mungkin ya. Kalau mungkin kita tahu ya kehidupan orang-orang yang istilahnya ke negatif itu kan pasti dia berlimpah nggak ada, banyak yang wah. Tapi di situ saya di tengah-tengah, saya belajar, saya juga belajar di yang negatif, saya juga belajar di positif. Jadi intinya itu dimanapun kita itu berada, tetap ambil hikmahnya, karena ya memang seperti itulah kehidupan. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ya sama seperti keripik ini. Keripik ini juga menandakan bahwa inilah hidup. Terkadang kita terlalu giat menggorengnya dan terlalu lama menggorengnya sehingga hasilnya tidak bagus. Hasilnya justru gosong gitu. Seumpama kita kasih bumbu juga, bumbu itu kalau tidak pas takarannya juga tidak enak. Seumpama asin ini 1 kilo kata-kata, tapi dikasih garamnya 50 kilo kan nggak sesuai porsinya, sehingga rasanya pun ya tidak pantas untuk dimakan. Seperti itu. Hidup ini memang seperti proses membumbui. Aman ini pelanggan. Pelanggan gitu ya. Enggak ya. Lanjut saya. Oh. Mohon maaf deh niki sambil kita sambil di jalan sambil jualan. Jadi ya kalau ada pelanggan kita off dulu. Alhamdulillah. Sekarang kayaknya saya diridhoi ini mungkin aku lebih. Jadi terkadang seperti itu. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk membentuk keripik yang bagus. Faktor minyak, faktor api. Di dalam agama itu juga seperti itu. Ada namanya iman, ada namanya apa jenis faktor ketakwaan. Setelah takwa nanti ada namanya faktor yang menuju ke itu faktor makrifat. Sebenarnya masih banyak segala hal yang mempengaruhi kehidupan kita, dan itu semua diberikan kepada kita dalam waktu yang mungkin bersamaan seperti ini. Ketika malam orang-orang ini malam minggu ya Mas ya, malam minggu banyak yang keluar cari hiburan. Nah, ini Mas Dandi ini nggak mau seperti itu karena tahu kondisinya seperti apa, membutuhkan apa, maka jualan. Ya, inama malu niat, semua itu berasal dari niat ya Mas. Nah niatnya jualan oke, gak apa memberikan manfaat bagi orang lain, terutama orang yang lapar atau pengen beli singkong gitu kan, bisa memberi manfaat pada orang lain. Atau niatnya berubah, niatnya itu tarkul maasi, itu mau ninggal maksiat ya. Coba nah jenengan bukan jualan jenengan iso-iso yang melu malam mingguan dek
alun-alun ya toh, seru juga soalnya rame malam itu di sana gitu toh. Jadi sebenarnya dari kesimpulan yang bisa diambil adalah kehidupan ini memanglah sangat rumit, entah itu dengan mandangnya dari segi agama, dari segi sosial, dari segi psikologis, dari segi yang lain lah, katakanlah seperti itu. Memang kehidupan ini sulit, dan bagaimana cara kita mempermudah kehidupan ini ya dengan merubah niat tadi, dengan niat kita yang dibenarkan, dan kita membenarkan niat kita. Maksudnya membenarkan itu ya kita belajar bagaimana cara niat yang benar, seperti itu kita bisa membuat dunia ini seakan-akan surga sebelum surga yang sebelumnya, surga yang sebenarnya, seperti itu. Oke. Jadi secara dohir itu jualan, tapi secara batin nggak ada yang tahu. Nah, bener mas. Oke. Jadi begitu. Meskipun katakanlah dari sudut pandang manusia kita itu terlihat seperti orang jualan, tapi kalau batin kita itu kita niati untuk saya memiliki kemampuan untuk menjual singkong, saya manfaatkan kemampuan ini untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan saya, diniati untuk itu. Katakanlah kalau dapat uang ya, dapat uang bonus, memang ada modal, enak pelanggan pause mbak ya sepian wes baiklah, saya lanjutkan. Tadi ada komunikasi, maaf ini karena durasinya memang panjang, 15 menit. Jadi sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya selama 15 menit lebih. Di sini ya sempat tadi saya katakan bahwa hidup itu memang seperti itu tadi sudah saya katakan. Mas Dandi, bagaimana mau menambahkan untuk saya? Sama sudah dijelaskan sama Pak Anwar. Jadi menurut saya sudah komplit lah. Sudah komplit pakai micin biar redep. Oke, jadi kedepannya mungkin bisa di ya buat introspeksi diri saja. Soalnya ini saya juga tugas agama. Kita nih, saya Mbak Loro Mbak, kita nih Loro. Terima kasih Mas Dandi untuk waktunya, dan mohon maaf sebelumnya karena memang niatnya itu untuk menyinggung tapi tidak untuk menyindir. Ciri khas pesantren ya, sukanya itu menyinggung, tidak suka menyindir ya. Meskipun terkadang ada yang merasa tersindir ya tidak apa-apa, itu bagus, berarti minimal imannya dan sama akalnya masih kuat begitu. Pun terima kasih. Terima kasih Telone, terima kasih Mbak E. Saya dari Anjar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Sampun.